Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eprian Travolta Saragi dengan NPM G1F02216. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas sistem cerdas, yaitu pemilihan algoritma. Kami dari kelompok 3. Sini anggota kelompoknya ada saya sendiri, Eprian Travolta dengan NPM G1F02216, kemudian Syakban, kemudian Ipo Simbolon, dan yang keempat Abel. Langsung saja, kenapa kami mengambil alasan pemilihan algoritma kami, yaitu algoritma KNN, yaitu algoritma K-nearest neighbors. Algoritma ini sangat cocok digunakan dalam sistem rekomendasi pariwisata karena konsep kerjanya yang sederhana namun efektif. Algoritma KNN adalah algoritma yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi dengan cara membandingkan data baru dengan data yang sudah ada berdasarkan kedekatan atau kemiripan fitur tertentu. Dalam konteks sistem rekomendasi pariwisata, fitur-fiturnya bisa berupa lokasi, cuaca, biaya, dan kategori wisata seperti sejarah, alam, atau kuliner. Proses pencarian menggunakan algoritma KNN ini dilakukan dengan menghitung jarak antara data pengguna dan setiap tempat wisata menggunakan metode seperti Euclidean distance, Manhattan distance, atau constraint similarity. Tempat wisatanya yang memiliki jarak paling dekat dianggap sebagai rekomendasi terbaik. Kemudian salah satu alasan utama lagi pemilihan KNN, algoritma KNN, adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan data yang terus berkembang. Algoritma KNN ini tidak memerlukan proses pelatihan yang kompleks karena bekerja secara langsung saat proses pencarian dilakukan, atau yang biasa disebut lazy learning. Artinya, setiap kali ada data baru yang masuk, sistem tidak perlu dilatih ulang, melainkan cukup menambahkan data baru ke dalam dataset, sehingga membuat sistem lebih fleksibel dan mudah diperbarui. Meskipun KNN cukup efektif, tantangan yang dihadapi adalah kecepatan proses pencarian saat jumlah data semakin besar. Namun, tantangan ini bisa diatasi dengan cara optimasi seperti penggunaan struktur data khusus, misalnya KD tree atau ball tree yang mempercepat proses pencarian tetangga terdekat. Dengan pendekatan algoritma ini, sistem mampu menyajikan hasil yang cepat, akurat, dan relevan, meningkatkan pengalaman pengguna dalam menemukan destinasi wisata yang sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipo Simbolon, NPM G1F022-052. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Oke, di sini ada algoritma K-nearest neighbors atau KNN dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, jadi dalam konteks sistem rekomendasi pariwisata, algoritma K-nearest neighbors atau KKN ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa dibandingkan dengan algoritma pencarian lainnya, seperti Bird First Search atau BFS, Deep First Search atau DFS, dan A Search. Nah, jadi KKN ini bekerja dengan mencari beberapa tetangga terdekat berdasarkan kesamaan fitur menggunakan metode seperti Euclidean distance atau Gaussian similarity. Nah, algoritma ini sangat fleksibel dengan menangkap pola preferensi pengguna tanpa memerlukan proses pelatihan yang kompleks. Namun,
Proses pencarian KNN menjadi lambat saat jumlah data besar karena perlu membandingkan semua data untuk menemukan tetangga terdekat. Nah, sementara itu BFS atau Bird First Search lebih cocok untuk pencarian jalur terpendek dalam graf tak berbobot. Nah, next. Nah, di sini untuk BFS, DFS, dan search-nya. Yang pertama di sini untuk BFS, kelebihannya itu menjamin menemukan jalur terpendek dalam graf tak berbobot. Terus yang kedua di sini cocok untuk eksplorasi level demi level, memastikan semua simpul pada tingkat yang sama dijelajahi sebelum melangkah lebih jauh. Terus ada kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya ini membutuhkan banyak memori karena menyimpan semua simpul pada level tertentu sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Terus kekurangan kedua yaitu kurang efisien untuk graf besar atau pencarian yang mempertimbangkan bobot dan preferensi. Terus kegunaannya untuk BFS ini digunakan untuk pencarian jalur terpendek dalam graf tak berbobot. Kedua, pencarian dalam jaringan atau peta yang tidak memerlukan evaluasi bobot antar simpul. Nah, selanjutnya di sini ada DFS atau Deep First Search. Nah, untuk kelebihannya itu dia lebih hemat memori dibandingkan BFS karena hanya menyimpan jalur saat ini. Terus yang kedua, sederhana untuk mengimplementasikan terutama dalam kasus yang memerlukan eksplorasi mendalam. Terus untuk kekurangannya di sini ada dua juga. Yang pertama yaitu tidak menjamin menemukan jalur terpendek, terutama jika terdapat banyak cabang. Terus yang kedua, kekurangannya ini yaitu berisiko terjebak dalam pencarian yang tak berujung pada graf yang memiliki siklus tanpa penanganan yang tepat. Nah, untuk kegunaannya di sini eksplorasi jalur hingga kedalaman maksimal sebelum berlari ke jalur lain. Terus untuk kegunaan yang kedua yaitu situasi yang membutuhkan pencarian solusi tanpa mempertimbangkan jalur terpendek. Nah, di sini untuk ketiga yaitu a search. Nah, untuk kelebihan a search ini yaitu lebih efisien karena memanfaatkan fungsi heuristik untuk memperkirakan biaya tersisa menuju tujuan. Nah, untuk kelebihan yang kedua, menjamin menemukan jalur terpendek jika heuristik yang digunakan konsisten dan admissible. Nah, untuk kekurangannya di sini ada dua juga. Yang pertama yaitu memerlukan perencanaan heuristik yang tepat agar hasilnya optimal. Terus yang kedua, performa menurun jika heuristik yang digunakan tidak akurat. Nah, untuk kegunaannya, search ini digunakan untuk mencari jalur terpendek dengan mempertimbangkan beberapa faktor sekaligus seperti jarak dan biaya. Terus yang kedua, menyelesaikan masalah yang memerlukan evaluasi bobot antar simpul atau untuk menemukan solusi optimal. Oke. Next. Nah, di sini ada implementasi dalam sistem cerdas. Jadi algoritma kernel snackboard atau KNN dapat diimplementasikan dalam sistem rekomendasi wisata berbasis kecerdasan buatan dengan beberapa tahapan utama. Nah, implementasi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tempat wisata terbaik berdasarkan preferensi pengguna seperti lokasi, cuaca, biaya, dan kategori wisata. Nah, KKN di sini atau algoritma kernel snackboard dia bekerja dengan membandingkan data preferensi pengguna dengan data tempat wisata yang sudah ada di dalam sistem. Nah, pencarian ini dilakukan dengan menghitung jarak antar data pengguna dan setiap tempat wisata menggunakan metode seperti Euclidean distance atau cosine similarity. Nah, tempat-tempat wisata yang memiliki jarak paling dekat dianggap sebagai rekomendasi terbaik. Semakin kecil jaraknya, semakin besar kemungkinan tempat tersebut sesuai dengan keinginan pengguna. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berestu Putra Pratama dengan NPM G1F022-078. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Di sini ada tahap implementasi. Di mana tahap implementasi itu yang pertama ada pengumpulan data. Yang pertama itu mengumpulkan data tempat wisata dari berbagai sumber seperti situs pariwisata, ulasan pengguna, dan media sosial.
Lalu yang kedua, data yang dikumpulkan meliputi nama tempat, lokasi, kategori wisata, biaya masuk, rating, kondisi cuaca, dan jumlah kunjungan. Lalu ada pemrosesan data. Yang pertama itu membersihkan data dari nilai yang kosong atau tidak valid. Lalu yang kedua, melakukan normalisasi data agar setiap fitur memiliki skala yang seimbang sehingga perhitungan jarak menjadi lebih kuat. Lalu yang ketiga ada pencarian dengan algoritma KNN, yang mana yang pertama saat pengguna memasukkan preferensi mereka, sistem mengubah input tersebut menjadi sebuah vektor fitur. Lalu yang kedua, algoritma KNN menghitung jarak antara vektor preferensi pengguna dan setiap tempat wisata dalam database menggunakan Euclidean distance atau cosine similarity. Lalu yang ketiga, sistem memiliki K tempat wisata dengan jarak terdekat untuk dijadikan rekomendasi. Lalu ada penyajian hasil, mana yang pertama tempat wisata yang direkomendasikan ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk daftar yang diurutkan dari yang paling relevan hingga yang paling kurang relevan. Lalu setiap rekomendasi dilengkapi dengan informasi tambahan seperti deskripsi tempat, jarak, biaya, cuaca, serta ulasan dari pengguna lain. Lalu yang terakhir ada pembaruan data, yang mana setiap kali ada tempat wisata baru atau perubahan data, setiap cukup memperbarui database tanpa perlu melatih ulang model. Lalu karena KNN adalah algoritma lazy learning, proses pembaruan menjadi lebih sederhana dan cepat, menjaga sistem tetap relevan dengan tren terbaru. Baik, saya akan melanjutkan tahap implementasi. Tahap terakhir implementasi itu ada evaluasi kinerja algoritma. Untuk mengevaluasi keefektifan algoritma pencarian dalam sistem rekomendasi pariwisata berbasis NIRIS, Snakeboard, atau KNN, beberapa langkah dan metode evaluasi dapat dilakukan. Pertama, pengujian akurasi rekomendasi dilakukan dengan membuat berbagai skenario, masukkan pengguna yang mencakup preferensi seperti lokasi, kategori wisata, biaya, dan kondisi cuaca. Sistem kemudian memberikan rekomendasi berdasarkan input tersebut, dan hasilnya dibandingkan dengan preferensi pengguna yang sebenarnya. Jika rekomendasi yang diberikan sesuai dengan preferensi pengguna, algoritma dianggap akurat. Selain itu, pengujian waktu eksekusi juga penting untuk mengukur seberapa cepat algoritma KNN dapat memberikan rekomendasi. Selanjutnya, pengujian presisi dan recall digunakan untuk menilai seberapa baik algoritma dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan menghindari rekomendasi yang tidak sesuai. Mungkin itu saja yang hasil presentasi saya. Slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Syakban Abizaran, NPM 10260. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja algoritma. Yang dimana yang pertama yaitu ada akurasi. Dalam mengukur kinerja algoritma dalam KNN Snakeboard pada sistem rekomendasi pariwisata, di mana di sini banyak menggunakan metrik. Salah satunya yaitu adalah akurasi, yang dimana akurasi sendiri adalah seberapa sering algoritma memberikan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi pengguna, yang dimana semakin tinggi nilai akurasi semakin baik algoritma dalam memberikan hasil yang diharapkan. Selain akurasi digunakan pula metrik presisi yang mengukur proporsi rekomendasi yang relevan dari keseluruhan rekomendasi yang diberikan oleh sistem. Kemudian yang kedua itu terdapat presisi. Presisi sendiri sangat penting untuk memastikan bahwa sistem tidak memberikan terlalu banyak rekomendasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di sisi lain, yang dimana nomor 3 itu recall, digunakan untuk menilai seberapa banyak rekomendasi yang relevan berhasil diidentifikasi oleh sistem dari seluruh tempat wisata. Yang seharusnya direkomendasikan antara presisi dan juga recall dinilai menggunakan F1 score yang berguna untuk menyeimbangkan kedua metrik tersebut. Kemudian waktu eksekusi.
untuk F1 score itu menyeimbangkan kedua metrik. Nah, sedangkan waktu eksekusi itu digunakan untuk mengukur efisiensi algoritma dalam memberikan rekomendasi secara tepat. Kemudian selanjutnya itu ada stabilitas. Stabilitas sendiri adalah metrik yang penting dalam menilai seberapa baik algoritma KNN mampu menangani peningkatan jumlah data. Tanpa mengalami penurunan, menilai seberapa baik algoritma KNN mampu menangani peningkatan jumlah data tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Seiring bertambahnya data tempat wisata, maka algoritma harus memberikan rekomendasi yang akurat dan cepat. Kemudian untuk confusion matrix itu adalah metrik yang membandingkan hasil prediksi sistem dengan hasil aktual, yang dimana memberikan gambaran yang jelas tentang performa algoritma dalam mengklasifikasi data. Kemudian untuk confusion matrix ini menilai akurasi, presisi, dan recall dapat dihitung dengan lebih terperinci. Mungkin tak hanya itu juga, metrik ini bisa disebut seperti mean square error dan juga mean absolute error, yang digunakan untuk mengukur selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu receiver operating characteristic curve dan area under curve, yang dimana keduanya ini digunakan untuk mengukur kemampuan algoritma dalam membedakan antara rekomendasi yang relevan dan tidak relevan. Untuk ROC curve ini menggambarkan hubungan antara true positive rate dan juga false positive rate. Sedangkan AUC itu memberikan gambaran umum tentang seberapa baik algoritma mampu melakukan klasifikasi. Dengan menggunakan berbagai metrik ini, kinerja algoritma KNN dapat dinilai secara komprehensif dan memastikan bahwa sistem rekomendasi pariwisata yang dibangun tidak hanya memberikan hasil yang akurat. Kemudian untuk selanjutnya yaitu simulasi penyelesaian kasus, yang dimana di sini terdapat diagram yang menggambarkan alur kerja sistem rekomendasi wisata berbasis algoritma Gartner Snackboard secara sistematis, mulai dari proses penerimaan, input, dan juga penyajian hasil rekomendasi kepada pengguna. Untuk yang pertama itu ada langkah-langkahnya, yaitu penggunaan pemasukan preferensi. Kita melihat tahapan awal yang dimulai dengan pengguna yang memasukkan beberapa preferensi utama untuk menentukan tempat wisata yang paling sesuai dengan keinginan. Mulai dari lokasi, kategori, biaya maksimal, dan juga kondisi cuaca. Kemudian untuk yang selanjutnya, langkah selanjutnya itu sistem menerima input. Setelah pengguna memasukkan preferensi, sistem akan menerima input tersebut untuk diproses lebih lanjut. Kemudian sistem memverifikasi kelengkapan data dan juga memastikan semua parameter yang tersedia agar proses rekomendasi berjalan optimal. Kemudian untuk mengubah preferensi menjadi vektor fitur pada tahap yang selanjutnya, yaitu sistem dapat mengonversi preferensi menggunakan menjadi sebuah vektor fitur. Nah, pengubahan preferensi menjadi vektor fitur ini langkah yang dipresentasikan untuk data pengguna dalam format numerik. Yang jadi di dalamnya itu ada encoding, kategori, normalisasi data, pemutungan vektor, dan juga menghitung jarak menggunakan KNN. Kemudian tahap selanjutnya yaitu vektor fitur pengguna dan vektor fitur setiap tempat wisata yang ada dalam database. Algoritma KNN digunakan untuk membandingkan kedekatan antara preferensi pengguna dengan teman-teman wisata yang tersedia. Metode yang digunakan biasanya itu seperti Euclidean distance, Manhattan distance, dan juga constant similarity. Kemudian untuk jarak yang dihitung itu mungkin sistem akan memilih ke tempat wisata dengan jarak terdekat sebagai kandidat rekomendasi terbaik. Kemudian langkah selanjutnya itu tempat wisata dalam database, yang dimana sistem ini memiliki kumpulan dan tempat wisata yang tersimpan dalam database, yang dimana di dalam setiap entry di dalam database berisi informasi penting seperti nama tempat wisata, lokasi, kategori, biaya masuk atau estimasi biaya perjalanan, rating dan pengunjung lain, dan juga kondisi cuaca. Kemudian untuk jumlah kunjungan juga termasuk ke dalam kumpulan data dalam database yang sudah tersimpan. Nah, data ini menjadi acuan utama dalam proses pencarian tempat wisata yang paling relevan dengan preferensi pengguna. Kemudian langkah selanjutnya itu tempat wisata terdekat. Setelah proses perhitungan jarak selesai, sistem akan memilih beberapa tempat wisata dengan jarak terdekat dari preferensi pengguna. Contohnya yaitu sistem merekomendasikan Gunung Merapi. Nah, cocok untuk wisata alam yang memiliki biaya masuk yang sesuai. Kemudian untuk Parangtritis yang destinasinya wisata pantai yang terkenal di Yogyakarta dengan akses mudah dan biaya yang relatif terjangkau. Kemudian untuk Kaliurang, kawasan wisata di lereng Merapi yang menawarkan pemandangan alam yang sejuk dan cocok untuk berlibur saat cuaca cerah. Kemudian
Langkah yang selanjutnya yaitu menampilkan hasil rekomendasi. Nah, ini adalah langkah terakhir, yang dimana tahap terakhir adalah penyajian hasil rekomendasi kepada pengguna. Sistem akan menampilkan daftar tempat wisata yang direkomendasikan. Biasanya diurutkan dari yang paling relevan hingga yang paling kurang relevan. Setiap tempat wisata dilengkapi dengan informasi tambahan seperti deskripsi tempat, jarak, biaya, rating, penilaian dari pengunjung lain yang memberikan gambaran kualitas pengalaman di tempat tersebut. Kemudian diagram ini secara keseluruhan menunjukkan bagaimana algoritma KNN diimplementasikan dalam sistem rekomendasi wisata. Setiap tahap proses dirancang untuk memastikan bahwa hasil rekomendasi yang diberikan relevan, akurat, dan sesuai dengan preferensi pengguna. Keunggulan utama dari pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan pembelajaran secara real time, di mana proses pelatihan terjadi saat pencarian dilakukan sehingga sistem lebih adaptif terhadap perubahan data. Selain itu, fleksibilitas dalam memilih nilai K memungkinkan sistem menyesuaikan jumlah rekomendasi yang diberikan, memberikan pengalaman yang lebih personal bagi pengguna. Nah, dengan adanya sistem ini, pengguna tidak perlu lagi melakukan riset mendalam untuk menemukan tempat wisata yang sesuai. Jadi, algoritma KNN ini membantu menyaring pilihan yang paling relevan berdasarkan preferensi yang dimasukkan. Hasilnya adalah proses pencarian destinasi yang lebih tepat, efisien, dan juga memberikan pengalaman yang lebih memuaskan bagi pengguna. Kemudian, untuk yang selanjutnya yaitu sistem memberikan rekomendasi berdasarkan masukan pengguna menggunakan algoritma yang telah Anda pilih. Nah, di sini sistem rekomendasi tempat wisata ini menggunakan algoritma K-nearest neighbor atau KNN. Untuk memberikan hasil yang sesuai dengan preferensi pengguna, prosesnya dimulai ketika pengguna memasukkan beberapa kriteria yang diinginkan seperti lokasi tujuan, kategori wisata, biaya maksimal, dan kondisi cuaca. Informasi ini menjadi acuan bagi sistem untuk mencari tempat wisata yang paling relevan. Nah, setelah menerima input, sistem melakukan pemrosesan data dan preferensi pengguna dan data tempat wisata yang ada dalam database. Nah, dalam bentuk tersebut, vektor fitur, proses ini penting agar sistem dapat membandingkan setiap tempat wisata secara objektif berdasarkan parameter yang sama. Misalnya yaitu pada lokasi dan kategori wisata yang dapat diubah menjadi nilai binar. Sedangkan biaya dinormalisasi agar tidak mendominasi perhitungan jarak. Kemudian algoritma KNN ini bekerja dengan menghitung jarak antara vektor fitur penggunaan dan vektor fitur setiap tempat wisata yang ada di dalam database. Metode yang sering digunakan juga terdapat Euclidean distance, yang mana Euclidean distance ini mengukur seberapa dekat suatu tempat wisata dengan preferensi pengguna. Semakin kecil jaraknya, maka semakin mirip tempat wisata tersebut dengan yang diinginkan pengguna. Kemudian setelah menghitung jarak, sistem memilih sejumlah tempat wisata yang memiliki jarak terdekat dengan preferensi pengguna. Keunggulan algoritma KNN ini dalam sistemnya terletak pada fleksibilitasnya, yang dimana KNN ini adalah algoritma lazy learning. Sistem tidak melakukan proses pelatihan yang kompleks. Setiap kali ada perubahan data seperti penambahan tempat wisata baru atau pembaruan informasi, sistem langsung dapat memproses data tersebut tanpa perlu melatih ulang model. Yang dengan demikian, sistem ini hanya mampu memberikan rekomendasi yang akurat, tetapi juga responsif terhadap perubahan tren wisata dan preferensi pengguna yang dinamis. Dengan pendekatan ini, pengguna mendapatkan pengalaman yang lebih personal dan interaktif dalam menemukan destinasi wisata yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi algoritma KNN ini memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan didasarkan kepada kemiripan yang terukur secara objektif, sehingga hasil yang disajikan lebih relevan dalam kepuasan pengguna. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan sama teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu sekarang akan membahas referensi dan jurnal pendukung. Di sini kami mendapatkan jurnal pendukung kami yang berjudul dengan analisis metode K-nearest neighbor menggunakan Rapid Miner untuk sistem rekomendasi tempat wisata Labuan Bajo. Dalam jurnal ini, algoritma KNN digunakan untuk memberikan rekomendasi tempat wisata dengan cara membandingkan preferensi pengguna terhadap data tempat wisata yang telah dikumpulkan sebelumnya. Proses ini dilakukan dengan cara menghitung jarak antar data menggunakan metode Euclidean distance
yang menjadi dasar dalam menentukan kemiripan antara preferensi pengguna dan karakteristik destinasi wisata. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma KNN mampu memberikan akurasi dalam menentukan kemiripan antara preferensi pengguna dan karakteristik destinasi wisata. Bahwa algoritma KNN dengan nilai K sama dengan 5 mampu memberikan akurasi sebesar 83,33%, yang menandakan bahwa algoritma KNN ini cukup andal dalam memberikan rekomendasi yang relevan. Selain itu, jurnal ini menyoroti pentingnya pemilihan parameter yang optimal dalam meningkatkan akurasi sistem. Proses validasi dilakukan menggunakan confusion matrix yang memberikan gambaran jelas tentang performa algoritma dalam mengklasifikasikan data yang benar. Dengan hasil penelitian yang mencapai akurasi tinggi dan pembahasan mengenai optimisasi algoritma, jurnal ini menjadi referensi yang sangat mendukung pemilihan KNN dalam proyek sistem rekomendasi para wisata. Dikarenakan menjadi perhatian penting dalam merancang sistem rekomendasi yang efisien, di mana optimisasi seperti penggunaan KD tree atau bold tree bisa menjadi solusi untuk mempercepat proses pencarian tetangga terdekat. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 3 sampaikan. Lebih kurangnya kami minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.